Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat datang kembali dalam channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 7 Bab 1, Indahnya Mengampuni. Adapun bacaan Alkitab dari bab materi ini terdapat dalam yang pertama Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Yang kedua Matius 6 ayat 14 sampai 15. Dan yang ketiga Matius 18 ayat 22 sampai 35. Nah, bacaan Alkitab ini dapat kamu baca di rumah ya, untuk kamu lebih memahami makna pengampunan yang berdasarkan Alkitab. Tahukah kamu bahwa Nelson Mandela harus dipenjara selama 20 tahun? Sebab ia memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Pada masa hukumannya di penjara dimulai tahun 1962, kepala penjara banyak sekali merugikan dirinya. Setelah Nelson Mandela bebas dari hukumannya, pada tahun 1994, ia memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan. Ia terpilih sebagai presiden. Nah, uniknya orang yang pertama diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Ketika Nelson Mandela mengundang kepala penjara tersebut, artinya ia sudah mengampuninya. Sebab mengampuni bagi Nelson Mandela membebaskan dirinya dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai hatinya. B. Makna mengampuni. Mengampuni berasal dari kata dasar ampun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengampuni berarti memberi ampun, memaafkan. Berdasarkan dalam kitab Matius 6 ayat 12, mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Yesus menggunakan perbandingan ini sewaktu mengajar pengikutnya untuk berdoa. Berdasarkan Matius 18 ayat 21 sampai 35, Yesus menggunakan perumpamaan tentang budak yang kejam. Yesus juga menyamakan mengampuni seperti menganggap lunas hutang seseorang. Yang menjadi pertanyaannya, berapa kalikah kita mengampuni orang lain? Pertanyaan ini diajukan Petrus kepada Yesus. Nah, jawabannya ada di ayat ke-21. Kita harus mengampuni orang lain sebanyak 70 kali 7 kali. Nelson Mandela adalah contoh tokoh pemimpin masa kini yang memiliki hati yang baik dan rela mengampuni orang lain. Dan ada juga contoh tokoh dari dalam Alkitab yang mengampuni orang lain, seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Terdapat dalam kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Yakub memiliki 12 orang anak, termasuk Yusuf. Dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf telah menerima visi dari Tuhan melalui mimpi. Pada usia Yusuf 17 tahun, Yusuf sadar bahwa ayahnya terlalu mencintai dan mengistimewakan dirinya. Dan yang membuat saudara-saudara Yusuf semakin membencinya ketika ia menceritakan tentang mimpinya, yaitu yang pertama adalah mimpi Yusuf tentang berkas-berkas gandum Yusuf yang tegak berdiri, lalu datanglah berkas-berkas gandum saudaranya yang lain dan sujud menyembah berkas-berkas gandum Yusuf. Mimpi Yusuf yang kedua, mimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang
yang menyembah Yusuf. Mendengar hal itu, saudara Yusuf sangat marah. Sebelum mimpi Yusuf menjadi kenyataan, Yusuf diminta ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang berada di ladang untuk mengembalakan kambing domba. Saat itulah saudara-saudara Yusuf ingin mencelakai Yusuf. Tanpa sepengetahuan Yusuf, saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Akhirnya mereka menyusun rencana dan berhasil menyingkirkan Yusuf dengan cara menjual Yusuf sebagai budak seharga 20 shikal perak kepada saudagar-saudagar Midian, keturunan Ismail. Yusuf dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir. Setelah Yusuf menjadi budak, banyak tantangan dan penderitaan yang harus dihadapi. Sekalipun banyak tantangan dan penderitaan yang dihadapi, Tuhan memberkati Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi kesayangan di rumah Potifar, mendapat kepercayaan di dalam penjara, serta Yusuf mendapat kepercayaan dari Firaun. Terjadilah kelaparan di tanah kelahiran Yusuf. Itulah sebabnya saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan. Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya di Mesir. Sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadapnya, dia tidak membalas dendam. Ia mengampuni mereka, menolong mereka dari kesulitan. Dengan demikian, merekatkan kembali serta mendamaikan kembali hubungan yang pada mulanya sudah rusak karena mereka melakukan yang jahat kepadanya. Pengampunan Yusuf menyebabkan saudara-saudaranya terbebas dari hutang atas kejahatan mereka. C. Cara mengampuni. Pengampunan akan membawa berkat. Tidak dapat mengampuni adalah beban berat. Maka dengan mengampuni dapat membebaskan diri dari beban. Sehingga dampak mengampuni akan menciptakan rasa damai, tidak berprasangka buruk, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tindakan apa yang dapat kita lakukan jika kita disakiti oleh orang lain? Nah, di sini saya akan memberikan 5 cara mengampuni yang dapat kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pikirkan apa artinya mengampuni. Kalau kamu mengampuni bukan berarti kamu menyetujui perbuatan salah atau menganggapnya tidak pernah terjadi. Kamu hanya tidak mau mengingat-ingatnya lagi. Cara mengampuni yang kedua, pikirkan manfaat mengampuni. Kalau kamu tidak memendam kemarahan dan kekesalan, kamu bisa tetap tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Dan yang lebih penting, kalau kamu mengampuni orang lain, Allah juga akan mengampuni kamu. Cara mengampuni yang ketiga, miliki sikap seperasaan. Perlu kamu ketahui tidak ada manusia yang sempurna. Sewaktu kamu membuat kesalahan dan orang lain mengampuni kamu pasti merasa lega kan? Jadi, kamu juga seharusnya mau mengampuni orang lain. Cara mengampuni yang keempat, bersikap masuk akal. Kalau ada hal-hal yang kecil yang membuat kita tersinggung, kita bisa mengikuti nasihat Alkitab Kolose 3 ayat 13. Teruslah bersabar seorang terhadap yang lain. Cara mengampuni yang kelima, cepat bertindak. Ampunilah orang lain secepatnya sebelum kemarahan kita bertambah besar. Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti.
Demikian rangkaian penjelasan materi ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.